persoalan belum berhenti. Mungkin moral sudah mati. Jangan bicara soal mimpi, banyak mimpi yang juga mati. Menunggu janji yang tak pasti datang. Subsidi cuma mimpi. Lihat kami, kau bersaksi, bergelut di bawah matahari. Lihat kami, kau bersaksi, menahan lapar berhari-hari. Oh, lihat kami, kau bersaksi. Lihat kami, kau berjanji. Jangan bicara soal mimpi, banyak mimpi yang juga mati. Menunggu janji yang tak pasti datang. Subsidi cuma mimpi. Lihat kami, kau bersaksi, bergelut di bawah matahari. Lihat kami, kau berjanji. Maling ayam, maling jemuran, copet pasar, maling ayam lagi, kekerasan dalam rumah tangga. Gak ada kasus korupsi? Tidak ada, Pak. Saya percaya Pak Adil bisa menangani kasus korupsi ini dengan baik. Insya Allah, Pak. Kepercayaan Bapak sangat berarti buat saya. Pak Adil tahu kan siapa Pak Soman? Dia orang yang sangat berpengaruh di kota ini. Dia kenal dengan banyak pengusaha dan pejabat, Pak. Hati-hati. Saya selalu berhati-hati menangani kasus apapun dan siapapun terdakwanya, Pak. Oke. Selamat bertugas. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Adil. Ya, Pak. Awas. Banyak godaan. Tegakkan hukum. Ciptakan keadilan. Siap, Pak. Kajar yang baru, Pak Bakri itu tahu kalau Pak Adil adalah jaksa yang masih pakai motor. Kan bukan cuma saya sendiri yang naik motor ke kantor, Pak. Pak Sila juga masih naik motor. Ya, tapi kasus yang sedang ditangani Pak Adil adalah kesempatan buat Pak Adil untuk mengganti motor dengan mobil. Kesempatan? Tapi Pak Kajari tidak ngomong begitu sama saya. Beliau cuma pesan, hati-hati, awas banyak godaan. Tegakkan hukum, ciptakan keadilan. Ya, nanti juga Pak Adil tahu sendirilah. Aku mau ke kantor polisi dulu. Kasus korupsi yang ditangani Pak Tami belum selesai juga. Kalau kasus seperti yang aku tangani dan juga seperti yang Pak Adil tangani, kita harus pandai-pandai lah cari peluang. Biar keluarga kita senang, supaya target kita tercapai. Betul nggak Pak Darus? Betul kan Pak Sila? Tidak benar itu Pak Tamim. Pak Adil, ingat pesan Pak Kajari. Udah, aku pergi dulu. Ganti mobil, brum brum, bunyi pun lain. Jaksa yang menangani kasus Pak Soman namanya Adil Persada, Pak. Adil Persada? Iya. Ini. Ini fotonya
alamat sama nomor telepon ya Pak. Adil Persada. Adil Persada. Bram, surprise. Di mana kau sekarang? Aku sekarang ada di kota kau, Dil. Tapi kantorku tetap di Jakarta. Hah? Wah, rupanya bisnismu melemparkan sayap ke daerah ya? Biasalah. Nanti kita cerita ya. Nanti malam kita ketemu ya? Oke. Mantap itu. Iya. Oke, Bos. Adil! Wah, ini dia kawan lama aku nih. Adil Persada. Bram Matondang. Kangen kali aku sama kau, Dil, ha? Tambah gagas aja kau, Bram. Kau kalau memuji memang dari dulu kau. Kapan terakhir kita ketemu? Ya, kalau nggak salah, malam perpisahan SMA kita itu. Makjang, lama kali itu. Ya iya. Sudah lama itu. Ayo silakan duduk. Son, geser Son. Sony Pak. Adil. Adil. Tahu nggak Son? Waktu SMA dulu, aku sering nyontek sama Pak Adil ini. Kalau nggak ada dia mungkin aku nggak lulus kali. Bisa aja kau, Bram. Tapi kan kau yang belikan bukunya. Iya, memang aku sengaja membelikan buku pelajaran untuk kau. Biar kau yang menghafal, aku yang nyontek sama kau. Itu taktikku itu. Dan ternyata kita sama-sama menuntut ilmu hukum. Aku kuliah di Jakarta, Dil. Di mana kau kuliah? Ya, aku masih tetap di Bandung, Bram. Makjang, kau memang asli putra daerah kau. Ayo, kau pilih minuman kau. Silakan Pak. Maaf, saya mau ke kamar kecil sebentar. Aku buka kantor advokat di Jakarta, Dil. Ya, silakan. Dan sekarang aku berada di sini karena ada yang meminta aku untuk menjadi pengacaranya. Wah, hebat kau, Bram. Rupanya namamu sudah menasional ya. Sampai ada yang minta dari kota sekecil ini. Silakan minum, Dil. Oh ya, siapa klienmu? Pak Soman Sudirjo. Pak Soman? Ya, Pak Soman Sudirjo. Pasti kau kenal. Kenal sih tidak, tapi aku tahu namanya. Kalau soal nama, semua warga kota ini pasti kenal. Bahkan banyak pejabat di Jakarta juga mengenalnya. Dia itu orang yang sangat berjasa untuk kemajuan kota ini. Tapi ternyata, Dil, nggak semua orang menyukainya. Ada aja yang fitnah orang sebaik itu. Fitnah? Iya, kasus yang menduduhnya korupsi sekarang ini akibat fitnah dari orang-orang tidak menyukainya, Dil. Fitnah atau bukan, nanti akan terungkap dalam sidang. Bram, sebetulnya kau sudah tahu kan, kalau kasus klienmu itu aku yang menjadi jaksa penuntutnya. Wah, jadi nggak enak reuni kita nih. Tapi terima kasih, Bram. Kau sudah mentraktir aku minum. Ini semua atas nama persahabatan kita yang dulu kan, bukan atas nama profesi kita sekarang. Aku pamit, Bram.
Makjang. Kenapa pula Vespa kau ini, Dil? Aku heran, Bram. Ada orang yang tega nyolong ban Vespa butut begini. Kalau dijual paling berapa? Ya, sudahlah. Sekalian kau tinggalkan saja Vespa kau ini di sini. Terus aku pulang naik apa? Nah, mobil itu baru 2 minggu yang lalu aku beli. Harganya ya lumayan lah. Nggak malu kalau kau jalan-jalan sama anak dan istri kau. Di dalamnya adem banget. Ada musik player, bahkan TV-nya juga ada, Dil. Hah? Aku nggak bisa nyetir mobil, Bram. Mungkin lebih adem kalau aku naik ojek. Semilir angin di kota ini menyejukkan hati, Bram. Dulu waktu SMA, dia itu murid yang paling pintar. Sekarang kenapa jadi orang yang paling bodoh? Iya, sebodoh-bodohnya orang, Pak. Pak, Pak, bangun Pak. Jam berapa sekarang, Bu? 2:30. Hah? Kalau ada waktu luang, tolong carikan warung lain yang bisa dititipin kue kita ya. Sekarang ini kan kita cuma nitip di 2 warung. Kalau kita bisa nitip di 7 warung, hasilnya kan lumayan, Pak. Ya. Insya Allah nanti setelah dari bengkel ya. Oh ya, Fit, pagi ini kamu berangkat sekolah sendiri ya? Motor Bapak kan rusak, nggak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, Bu. Kalau pulang sekolah aja, Fitri bisa sendirian. Berangkat juga pasti bisa dong. Semestinya, Dil, pejabat Pemda itu yang dihukum berat. Bukan Pak Soman. Pak Soman itu kan hanya menjual barang kebutuhan Pemda. Dan pejabat Pemda itu yang nge-markup harganya. Jadi sangatlah tidak adil kalau kau menghukum Pak Soman. Pertimbangkan juga lah jasa-jasa Pak Soman untuk kemajuan kota ini. Hah? Pastilah kau pernah dengar bagaimana dia membantu panti asuhan, memberikan beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu, dan bantuan-bantuan sosial lainnya. Bram,
Kebaikan-kebaikan Pak Soman itu sudah ada yang mencatatnya dan tidak mungkin salah. Siapa yang mencatatnya? Rakib. Kalau semua perbuatan Pak Soman yang kau sebutkan itu memang dari uang yang halal, tapi kalau ternyata membantu panti asuhan, memberikan beasiswa, dan menolong fakir miskin itu dari uang hasil korupsinya, yang mencatatnya adalah Atit. Siapa pula itu Rakib dan Atit? Anak buah kau? Bukan, Bram. Rakib dan Atit itu adalah malaikat. Rakib mencatat segala perbuatan baik setiap manusia, dan Atit mencatat segala perbuatan buruknya. Jadi jangan khawatir, Bram. Kebaikan dan keburukan Pak Soman sudah ada yang mencatatnya. Kau itu pantasnya jadi ustadz aja, nggak usah jadi jaksa. Ustadz atau jaksa, juga pengacara seperti kau punya tanggung jawab yang sama. Sama-sama harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia. Ya, apalah kata kau, Dil. Tapi tolonglah, demi persahabatan kita, tuntutan yang kau berikan untuk Pak Soman itu jangan dibuat seberat-beratnya, ya? Bram, selain dengan pasal-pasal yang ada, kita juga harus mempertimbangkan keadilan masyarakat. Maksud kau? Sudah beres, Pak. Ikut aku, Bram. Lihat, Bram. Di sini tidak ada jejak perbuatan Pak Soman yang kau puji-pujikan sebagai dermawan itu. Mungkin saja mereka ada di sini karena perbuatan orang-orang seperti Pak Soman. Lihat, Bram. Anak itu tidak sekolah bukan karena tidak punya biaya, tapi karena terpaksa harus membantu bapaknya mencari nafkah keluarga. Berapa banyak orang yang dibiayai Pak Soman dengan beasiswanya, dan berapa banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak untuk sekolah karena orang-orang seperti Pak Soman. Jejak perbuatan orang-orang seperti Pak Soman di sini hanya menawarkan kepedihan bagi mereka yang masih memiliki hati. Kenapa, Pak Adil? Bingung? Apa bingungnya? Tentukan saja targetnya. Kita kan harus membahagiakan keluarga. Betul nggak, Pak Darus? Tidak betul itu. Pak Sila pasti bilang betul. Bukan begitu, Pak Sila? Saya hanya mengingatkan agar Pak Adil selalu ingat pesan Pak Kajari. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Anak Bapak mengalami pendarahan berat di kepala. Tulang lengannya juga patah. Harus segera dioperasi. Paling lambat nanti malam Bapak harus bisa kasih keputusan akan dioperasi atau tidak. Kalau memang perlu dioperasi, kenapa harus nunggu nanti malam, dokter? Sekarang saja. Ya bisa saja, Pak. Tapi Bapak harus selesaikan dulu prosedur kita.
20 juta? Iya, itu baru uang muka. Biaya operasi seluruhnya diperkirakan sekitar 40 juta. Begitu Bapak bayar uang mukanya, operasi bisa segera dilakukan. Apa memang begitu prosedurnya? Ya, begitu Pak. Itu handphonenya Pak Adil ketinggalan bunyi. Iya, tadi beliau buru-buru pergi. Pak Darus, angkatlah teleponnya. Mungkin persoalan penting. Soal anaknya yang kecelakaan itu. Halo? Apa? Rumah sakit mana, Pak? Oh, baik, Pak. Terima kasih informasinya. Son! Kita punya peluang bagus, Son. Ya, Pak. Coba Bapak pinjam uang sama Pak Tamim. Bapak kok diam saja sih? Cepet, Pak. Fitri kan harus dioperasi nanti malam. Pak. Pak. HP-nya gimana ini? Pak Adil. Pak Adil perlu bantuan? Sebentar. Nah, ini. Pak Adil, ayo. Kurang? Sebentar. 20 juta. Cukup kan? Adil. 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 Saya ada sedikit uang. Kita bagi dua. Nggak usah, Pak. Pak Sila juga pasti butuh. Ya, saya butuh. Tapi anak Bapak lebih butuh. Anak Bapak, anak saya juga. 300 untuk Bapak. 200 untuk saya. Bagaimana? Terima kasih, Pak. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuma ini, Bu. Sekarang Fitri sedang dioperasi. Sudah dibayar semuanya. Siapa?
Dil. Kita kan sudah biasa saling menolong sejak SMA, iya kan? Tapi kali ini motivasimu menolong berbeda, Bram. Dulu aku membelikan kau buku pelajaran supaya aku bisa nyontek sama kau. Sekarang apa bedanya, Dil? Aku cuma minta sama kau supaya jangan menuntut terlalu berat hukuman Pak Soman. Gampang kan? Gampang. Sudahlah, jangan kau pikirkan itu dulu. Datanganku ke sini untuk menyelamatkan nyawa anak kau. Nyawa anakku bukan di tangan kau. Yang akan menyelamatkan anakku bukan uangmu, Bram. Tapi yang menciptakan kau, yang menciptakan aku, yang menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tidak mau ada yang haram yang mengalir dalam darah anakku. Uang yang kuberikan untuk biaya operasi kita sepakati sebagai pinjaman. Dan suatu saat pasti akan aku kembalikan. Jangan gitulah, Dil. Aku ikhlas memberikan uang itu untuk kau. Kalau kau ikhlas memberikan uang itu, kau juga harus ikhlas mundur jadi pengacaranya Pak Soman. Sebab Allah ada di hati. Persoalan belum berhenti. Mungkin moral sudah mati. Jangan bicara soal mimpi. Banyak mimpi yang juga mati. Menunggu janji yang tak pasti datang. Subsidi cuma mimpi. Lihat kami, kau bersaksi, bergelut di bawah matahari.